Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Yuni Lestari, NIM 31227345 dari kelas manajemen E. Di sini saya akan mereview lahirnya Pancasila. Pada permulaan penyampaian perumusan Pancasila, banyak anggota yang mempeributkan hal-hal mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia hingga menjadi rumit. Kemudian dari PSDA itu, Bung Karno menyampaikan arti merdeka menurut pandangannya. Menurut beliau, merdeka ialah satu jembatan emas, dan di seberang jembatan itulah baru kita menyempurnakan masyarakat kita. Contohnya adalah Saudi Arabia yang bisa mendirikan negara hanya dalam satu malam. Ibnu Saud, yaitu Raja Arab Saudi yang pertama meletakkan jembatan emas. Lalu di seberangnya, yang artinya kemudian daripada itu, Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang yang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade diberi pelajaran, dikasih tempat untuk bercocok tanam. Jadi nomade ini diubah oleh Ibnu Saud menjadi kaum tani. Semua ini beliau lakukan di seberang jembatan. Kemudian Bung Karno berpidato, jikalau umpamanya bala tentara Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada kita, bangsa Indonesia, apakah kita akan menolak dengan berkata, "Mangke, tunggu dulu ya, ini saya selesaikan dulu dan itu saya selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka"? Kalau umpamanya pada saat sekarang ini bala tentara Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai untuk menyusun, mengadakan, dan mengakui satu negara yang merdeka. Syaratnya tidak neko-neko dan tidak menjelimet. Syaratnya cukup sekedar bumi, rakyat, dan pemerintah yang teguh sudah cukup. Nah, setelah membicarakan mengenai merdeka, selanjutnya Bung Karno membicarakan mengenai dasar. Pertama-tama, saya ingin bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk satu orang saja, untuk suatu golongan saja? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Maka dari itu, kita telah mufakat bahwa bukan negara yang demikian, itulah yang kita hendaki. Kita hendak mendirikan suatu negara yang semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, tetapi semua buat semua. Maka yang selalu mendengung di dalam jiwa Bung Karno ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan kita, mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Jadi inilah yang mendasari pemikiran dari dasar yang pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian daripada itu, Bung Karno mengatakan bahwa prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah dapat meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sikap cinta kepada tanah air yang sangat berlebihan. Jadi, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia yang terbagus dan meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia. Kita harus menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip yang kedua, yaitu internasionalisme. Jadi, nilai yang mendasari pemikiran dari dasar yang kedua, yaitu internasionalisme. Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita bisa memperbaiki segala hal dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan, badan perwakilan. Inilah tempat kita untuk mengemukan tuntutan-tuntutan. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Sekarang kita akan membahas prinsip yang keempat, yakni prinsip kesejahteraan, di mana tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan dan cukup pakaian? Mana yang kita pilih? Tentu rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa tidak kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti dan mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip ini. Bukan saja persamaan politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Artinya, kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Lalu di sini Bung Karno juga mengatakan bahwa
Pilihlah kepala negara harus dengan pemilihan. Jadi di sini kita tidak menggunakan sistem keturunan ya. Inilah yang mendasari pemikiran dari dasar yang keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Kemudian apa prinsip yang kelima? Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan saja bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan pada Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, dengan tiada egoisme agama. Marilah kita amalkan dan jalankan agama dengan cara yang berkeadaban, yakni menghormati satu sama lain. Selesailah sudah 5 dasar yang dikemukakan oleh Bung Karno. Selanjutnya beliau menyebutkan dengan istilah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.